semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu Nisa di sini. Apakah anak-anak siap untuk belajar hari ini? Tentunya siap dong ya. Anak-anak masih ingat dengan materi pelajaran kita minggu lalu? Kita belajar tentang apa ya? Iya benar, kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan fokus pada pelajaran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ibu berharap setelah anak-anak Ibu mendengar penjelasan dari Ibu, anak-anak semua mampu mengetahui dan memahami berbagai jenis kegiatan ekonomi, mampu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, dan mampu memahami circular flow diagram 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Baiklah, Ibu akan mengulas sedikit ya pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Apa saja kegiatannya? Yaitu yang pertama adalah kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang maupun jasa. Yang kedua adalah kegiatan distribusi, yaitu kegiatan memindahkan, mengantarkan, atau mendekatkan barang hasil produksi kepada konsumen. Dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan yang menghabiskan atau menggunakan suatu barang ataupun jasa. Seperti yang telah Ibu katakan tadi, produksi adalah kegiatan yang menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga produk yang dihasilkan dari suatu produksi itu dapat berbentuk barang ataupun jasa. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Tujuan dari produksi adalah memperoleh keuntungan secara maksimal. Dengan cara seperti apa agar keuntungan diperoleh secara maksimal? Yaitu dengan mengkombinasikan faktor produksi. Faktor produksi itu adalah input pada suatu produksi. Dan barang maupun jasa itu adalah output atau hasil dari proses produksi tersebut. Jadi, barang atau output itu sangat tergantung dengan input atau faktor produksinya. Faktor-faktor produksi yang berpengaruh terhadap hasil produksi barang maupun jasa, yang pertama adalah SDA atau sumber daya alam. Sumber daya alam ini adalah seluruh hal yang dihasilkan oleh alam kita, baik dari hasil laut, hasil hutan, hasil tanah maupun udara. Faktor produksi yang kedua yaitu sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja sebagai pihak yang melaksanakan produksi. Faktor produksi yang ketiga yaitu modal, yaitu investasi dari pihak lain. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Kewirausahaan adalah keahlian dalam mengelola seluruh faktor produksi. Yang selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi itu tidak hanya mencakup pengangkutan barang saja. Distribusi itu termasuk kegiatan seperti pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, kemudian pembelian dari produsen penyimpanan di gudang standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya mengangkut barang saja ya. Orang yang melakukan kegiatan distribusi tersebut disebut dengan distributor. Tujuan dari distribusi adalah untuk mempercepat penyaluran barang atau jasa. Yang kedua adalah untuk menyalurkan hasil produksi secara merata kepada konsumen agar terjaga keseimbangan atau kesinambungan kegiatan produksi. Dan yang ketiga adalah untuk memperoleh keuntungan.
Yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan atau menggunakan suatu benda jadi. Bisa berupa barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari konsumsi adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat hidup layak. Misalnya makan setiap hari, minum setiap hari, manusia membutuhkan pakaian, dan rumah itu termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu untuk memperoleh kepuasan optimal. Jadi misalnya, seseorang dengan pendapatan di bawah UMR akan lebih merasa puas jika ia mampu membeli motor baru dibandingkan seseorang dengan pendapatan puluhan juta per bulan. Seseorang dengan pendapatan puluhan juta ini akan merasa puas jika ia membeli mobil baru. Dengan kepuasannya berbeda, maka konsumsinya juga akan berbeda karena tujuannya adalah kepuasan. Yang ketiga yaitu untuk memperoleh penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya pada seseorang yang membeli baju branded, ya tujuannya agar dihargai oleh temannya. Nah, tujuan dari menggunakan barang-barang tersebut adalah untuk memperoleh penghargaan. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi konsumsi seperti dari pendapatan, harga barang, dan ketersediaan barang atau jasa. Sedangkan faktor non-ekonominya seperti jumlah keluarga, jika jumlah keluarganya semakin besar, maka konsumsi atau jumlah konsumsinya juga akan semakin banyak ya. Lalu pendidikan, kalau misalnya dari segi pendidikan, seseorang yang menempuh pendidikan tentunya konsumsinya berbeda dengan seseorang yang tidak bersekolah. Orang yang bersekolah biasanya membutuhkan buku, pena, dan lain sebagainya, sedangkan pihak yang tidak bersekolah tidak membutuhkan itu semua. Lalu dari lingkungan. Dalam setiap kegiatan ekonomi pasti ada pelaku ekonominya ya. Pelaku ekonomi adalah subjek dari kegiatan ekonomi, baik perorangan maupun badan atau organisasi, dan bisa juga pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi terdapat beberapa pihak yang disebut sebagai pelaku ekonomi, di antaranya yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang mana ia mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen, serta menyediakan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan untuk pelaku ekonomi lainnya. Penyediaan faktor produksi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhannya. Cara yang dilakukan agar uang tersebut diperoleh yaitu dengan menawarkan tanah atau alam yang dimiliki kepada pihak lain, menawarkan sumber daya tenaga kerja atau sumber daya manusia, menawarkan modal yang dimiliki untuk mendapatkan bunga sebagai balas jasa, dan menawarkan keahlian atau memakai keahlian yang dimiliki. Dengan demikian, rumah tangga konsumen akan memperoleh pendapatan berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Berdasarkan hal tersebut, maka terjadilah interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen yang menyebabkan terjadinya aliran arus uang dan arus barang dan jasa. Ibu telah merangkum peran rumah tangga konsumen. Yang pertama adalah sebagai konsumen barang dan jasa yang diproduksi atau dihasilkan perusahaan untuk kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua adalah sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga
kepada rumah tangga produsen untuk melakukan proses produksi. Faktor-faktor produksi itu seperti yang Ibu telah katakan tadi, ada SDM, SDA, modal, dan kewirausahaan. Dan yang selanjutnya adalah penerima imbalan. Rumah tangga konsumsi juga berhak menerima imbalan. Jika menyerahkan SDA, maka balas jasanya adalah rent atau sewa. Jika menyerahkan SDM, maka balas jasanya adalah wages atau upah. Sedangkan jika yang diserahkan adalah modal, maka yang diterima atau balas jasanya berupa interest atau bunga. Sedangkan yang jika diserahkan adalah kewirausahaan atau keahliannya, maka balas jasanya adalah profit atau keuntungan. Pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Dalam bidang ekonomi, perusahaan memiliki peran sebagai produsen sekaligus sebagai pengguna dari faktor produksi. Untuk dapat menggunakan faktor-faktor produksi, perusahaan nantinya akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen seperti tenaga kerja mendapatkan upah, pemilik modal mendapatkan bunga, pemilik tanah akan memperoleh sewa, sedangkan pemilik keahlian atau kewirausahaan akan memperoleh keuntungan. Kemudian pendapatan yang diperoleh dari rumah tangga konsumen nantinya akan digunakan untuk konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi terdapat beberapa siklus ya dalam rumah tangga konsumen ini. Yang pertama, melakukan kegiatan produksi barang dan jasa, membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi, menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen, dan menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa. Jadi ada beberapa peran dalam rumah tangga produsen ya. Sebagai produsen, rumah tangga produsen memproduksi barang dan jasa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat atau rumah tangga konsumen. Sebagai konsumen, rumah tangga produsen melakukan kegiatan konsumsi, yaitu membeli faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Pelaku ekonomi selanjutnya adalah pemerintah. Ada beberapa peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat umum dengan cara menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak melalui badan-badan usaha milik negara. Pemerintah merupakan satu-satunya produsen dalam kegiatan ekonomi, contohnya PLN, Pertamina, Damri, produksi pesawat terbang yang dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sebagai konsumen. Pemerintah dalam menjalankan kegiatan produksinya membutuhkan barang dan jasa, tenaga kerja, dan peralatan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, administrasi kantor pemerintahan, dan senjata untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Pemerintah juga berperan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan perekonomian negara dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kebijakan ini misalnya menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi, menciptakan keseimbangan neraca pembayaran, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen agar melakukan kegiatan yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah juga menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain. Yang terakhir adalah peran masyarakat luar negeri. Sebagian dari pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga
perusahaan, rumah tangga produsen ya, perusahaan dan pemerintah tidak hanya ke dalam pasar domestik saja, melainkan juga pasar luar negeri. Saat sekarang ini sudah tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Dari berbagai kebutuhan yang ada, tentunya ada yang dapat diproduksi dan ada juga yang tidak. Hal ini karena masih kurangnya kemampuan untuk memproduksi sendiri dan ada juga yang terkendala dengan modal yang besar. Hasil produksi selain disalurkan kepada pembeli dalam negeri, sebagian juga dijual kepada masyarakat luar negeri. Hal ini menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri yang biasa disebut dengan ekspor. Kegiatan ekspor ini dibayar dengan valuta asing menurut kurs tertentu. Selain menjual barang dan jasa ke luar negeri, ada pula kegiatan membeli barang dan jasa dari negeri-negeri lain. Sehingga adanya arus barang dan jasa yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri yang biasa kita sebut dengan impor. Berikut merupakan circular flow diagram 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu harap anak-anak semua dapat memahami materi pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.